Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ku mau tanya, ada berapa Tuhanmu? Ya tetap Bapa di surga itulah. Yang satu itu. Ini di antara para Allah ada berapa nih? Baik, saya jawab ya. Udah bisa dibalikan lagi kameranya, Sob? Iya. Baik. Aku buka dulu biar kau ingat gitu. Baik. Yang kutanyakan. Baik. Jadi begini, Sob ya. Jadi makanya selalu debat kusir karena kita itu belum mendefinisikan sebuah pengertian kata. Jadi Allah. Oke. Jadi Allah yang di pertama, Allah berdiri. Jadi Allah yang di pertama itu, Sob, itu merujuk kepada Bapa di surga. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Jadi Allah yang di sini yang pertama ini itu merujuk kepada YHWH atau Bapa di surga. Dia, maksudnya Allah yang Bapa di surga itu Di mana? Di mana tertulis kayak gitu? Sob, kata Allah Ngarang. Ngarang. Sob, Ayo jelaskan sama aku. ya coba balik dulu. Ya. Balik Ngarang. dulu. Oke, balik dulu. Iya, aku simpel aja nanya, nggak kayak kau. Bentar deh, aku putar kamera dulu. Nanti dia minta datanya ya. Baik. Ah, Baik, Sob. Baik. Jadi, Sob, kita itu harus mendefinisikan dulu apa pengertian Allah. Oke? Jadi, Sob, Allah itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani pengertiannya atau definisinya itu adalah otoritas. Atau bahasa Arabnya itu adalah ilah. Sebuah otoritas, satu otoritas. Nah, Allah yang kedua, para Allah yang kedua ini merujuk kepada para hakim-hakim atau para pemerintah-pemerintah, para pembesar-pembesar, para penguasa-penguasa. Ini bisa merujuk kepada para malaikat-malaikat. di mana Bisa datanya? Baik, saya akan tunjukkan data-datanya ya bahwa baik. Apakah Yusuf tahu? Oke, apakah Yusuf tahu bahwa Musa itu juga disebut sebagai Allah? Tahu, aku tahu itu, tahu. Oke. Apa pengertian Allah di situ? Apa Musa itu adalah Allah Karang Bapa di kau, surga? ku ikuti karanganmu nih, ya. Oke. Apakah Musa disebut sebagai Allah? Apakah berarti dia Allah Bapa di surga? Bukan. Oke, jadi pengertian Allah di situ apa? Dia menyampaikan firman Allah, tahu aku. Bukan, Sob. Terus? Bukan begitu. Jadi para malaikat pun itu disebut sebagai Allah. Perhatikan ya. Nih. Di mana? Saya akan tunjukkan datanya ya. Perhatikan bagaimana Aku mau tanya ini dulu. Bagaimana malaikat pun disebut sebagai Allah di dalam Bible ya. Misalnya itu yang terjadi kepada di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana malaikat Tuhan itu datang dan Padahal aku gampang lo nanya. Allahmu ada berapa di situ? yang pertama itu Allah yang di huruf pertama yang berdiri di antara sidang itu, yang para Allah itu bukan. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Kalau Allah itu ada berapa? Ya Allah itu dalam Bible itu banyak, Sob, tetapi Allah yang kau maksud itu yang mana? Memang banyak, ada para Allah Mesir, para Allah negeri lain, banyak. Ya, Allah yang berdiri yang besar ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Bapa di surga. Terus yang di antara para Allah ini siapa? Allah di situ maksudnya di situ adalah pemimpin-pemimpin. Ngarang. Baik. Saya tunjukkan. Bisa jadi ya, malaikat juga bisa. Ngarang. Saya tunjukkan bagaimana di dalam Bible itu malaikat pun disebut sebagai Allah. Saya tunjukkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ya. Oke. Ada. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, perhatikan ya. Kelihatan, Sob? Perhatikan ya. Saya bacakan dulu dari ayat yang 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya,
engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Kepada siapa Manoah berbicara? Dikatakan kepada orang. Tetapi orang ini sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Perhatikan. Jawab malaikat Tuhan. Perhatikan, malaikat Tuhan ya katanya ya. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah. Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur dan minuman yang memabukkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau berkehendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Perhatikan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila yang kukatakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau menanyakan namaku? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu ia mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandangnya. Nggak nyambung, Des. Ya, saya selesaikan dulu bacaannya, Sob. Saya selesaikan dulu. Sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian itu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan. Perhatikan ya, nah ini Sob. Lalu naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Apa kata Manoah? Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Udah dilihat, Sob? Iya. Oke, jadi di sini Manoah mengatakan, lalu apa hubungannya coba dengan pertanyaanku? Baik, hubungannya dengan aku cuma pertanyaanmu. bertanya, di situ ada berapa Allahmu? Baik, apa hubungannya dengan apa yang ditanyakan Yusuf? Kamu bertanya mengenai Mazmur tadi, Mazmur Asaf, bahwa Allah berdiri di hadapan sidang ilahi. Dia di situ berdiri di antara para Allah, betul? Nah, baik. Ini Tuhan lagi buka sidang gitu ya? Iya, dia berdiri di Tuhan antara, lagi buka sidang, terus? Ya, dia berdiri di antara para Allah. Jadi Allah yang kedua, yang para Allah itu, tentulah bukan Allah yang pertama. Makanya kamu harus inilah mengerti. Kamu ngarangnya, Des. Kok ngarang? Nih, perhatikan kau ya, ngarang kau. Nih. Kutunjukkan kau itu ngarang ya, nih. Nih ya. Mazmur 82 ya. Oke. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, oke? Ia menghakimi. Nah, coba kau lihat ya. Oke. Allah huruf besar dengan kode 0430, oke? Ya, nih. Merujuk kepada siapa di situ Allah yang huruf besar itu? Ya. Mela Elohim 0430. Para Allah itu dengan kode yang sama. Ya. Oke? Mila Elohim ya 0430. Jadi, ya Dis ya, Allah di sini dengan ini sama. Oke. Makanya kutanya berapa Tuhan kau? Berapa banyak Tuhan kau di sini? Iya. Baik. Nah. Baik, tetap merujuk kepada Allah yang pertama. Iya. Oke, sudah? Ini kode yang sama ya. Nih ingat nih, para Allah kode yang sama, nih Allah yang sama. Ya. Enggak, artinya Allah yang di sini dengan yang di sini sama. Kata Edis di sini dengan di sini beda. Ngarang. Oke, sudah. Sudah bisa balikkan kamera?
Ini pertanyaannya Ya. remeh-temeh ini sebenarnya nggak ada ini. Oke, sudah? Ya. Oke, baik. Saya jawab, Sup ya. Kalau misalnya kamu ketemu kalimat begini gimana, Sup? Presiden memimpin rapat di antara para presiden. Kira-kira menurut kamu itu kalimat itu janggal nggak? Hah, presiden memimpin rapat di antara presiden. Iya. Janggal. Presiden memimpin rapat di antara para presiden. Janggal. Janggal. Baik. Kira-kira itu bisa terjadi nggak? Presiden Indonesia contohnya satu aja presiden. Iya. Bisa nggak dia memimpin rapat di antara para presiden? Ah, presiden mana lagi? Baik. Jadi makanya begini, Sob. Jadi presiden sekalipun definisinya sama, bukan berarti presiden itu ngomong sama dirinya sendiri. Contoh, misalnya kemarin di Bali, kira-kira pada tahun berapa itu ada KTT di Bali? Datang berbagai macam presiden ke sana. Ada presiden Kanada. Kau bahas KTT. Tenang. Kau bahas KTT, Tenang, beda tenang, konteks tenang. tuh. Tenang, saya mau bicara dulu. Ah. Gini. Presiden pada waktu itu dia sebagai kepala tuan rumah, dia memimpin di antara para presiden-presiden di situ. Ada presiden mana? Presiden Kanada datang, presiden Cina, presiden India datang semua ke situ ke dalam KTT itu. Jadi bisa nggak presiden memimpin rapat di antara para presiden? Atau presiden memimpin di antara para presiden? Kalimat itu masuk akal nggak menurutmu? Ah, Des, kalau KTT presiden banyak seluruh dunia. Nah, Beda konteks makanya, dengan yang ini, yang makanya Mazmur 82 ini beda. Iya, makanya itu. Jadi maksudnya begini, Sob. Jadi, kalau itu saya umpamakan ke dalam Islam begini. Sob, di dalam agama Islam banyak ilah nggak? Banyak. Banyak ilah. Kira-kira ilah akan menghukum para ilah-ilah yang lain, itu kalimat yang masuk akal nggak? Janggal. Oke. Betul tidak? Kecuali bahwasanya- Allah menghukum ilah-ilah lain bisa. Oke, Allah Makanya itu kan ilah ada nggak? kalimat La ilaha illallah. Oke. La ilaha. Apakah Allah itu adalah ilah? Apakah Allah adalah ilah? Iya. Oke. Kalau ilah itu ilah yang Allah menghukum para ilah yang lain, masuk akal nggak? Para ilah yang lain, maka kosakatanya Allah menghukum ilah-ilah. Iya, makanya di dalam situ dikasih huruf, hanya huruf besar untuk membedakan dengan Allah yang lain. Membedakan dengan Allah yang lain dengan kode yang sama. Kayak gitu. Iya, artinya maksudnya begini, Sob. Kalau kamu nanti saya tanya, Allah itu adalah ilah, kamu jawab betul. Betul? Terus? Oke, kalau Allah itu adalah ilah, berarti ilah yang itu, ilahnya orang Islam, akan menghukum ilah-ilah yang lain. Itu ada dalam Al-Quran. Berhala-berhala itu. Ilah yang Betul? lain. Betul nggak? Menghukum berhala-berhala itu. Oke, Maka berhala-berhala itu kosakatanya ilah kayak nggak? gini. Des, ya kosakatanya Allah menghukum ilah-ilah mereka. Oke, artinya Allah yang ilah menghukum ilah yang lain, betul? Terus? Ya sudah, masalahnya di mana? Lah, beda dengan ini. Beda Allah dengan ilah itu beda. Sedangkan di sini, ya, sedangkan Kau jawab ya deritamu. Ya mudah, memang pertanyaanmu mudah kok. Aduh, Des, deritamu katanya. Deritamu kata Edis, deritamu ya teman-teman. Ya, ada pertanyaan lain? Dah, gak, aku gak nanya lagi, cukup itu Baik, aja yang hanya gue itu saja tanyakan. ya. Oke, artinya